Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mar'atu Solihah dengan NIM 102022480019, mahasiswa dari jurusan S1 Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang analisis perkembangan dunia kerja di bidang teknologi informasi dalam 5 tahun ke depan, yaitu dari tahun 2025 sampai 2030. Fokus pembahasan saya ada pada bidang Sistem Arsitektur and Governance atau SAG, yaitu bidang yang berperan penting dalam memastikan sistem teknologi informasi di suatu organisasi berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan tata kelola yang baik. Tujuan video ini yaitu menganalisis perkembangan dunia kerja bidang IT pada periode 2025 hingga 2030, mengidentifikasi tren teknologi utama yang berpengaruh pada bidang SAG, dan menjelaskan hard skill serta soft skill penting untuk profesional IT di masa depan. Berdasarkan laporan dari Gartner IT Trends 2024 dan Deloitte Tech Trend 2025, profesi di bidang SAG akan semakin dibutuhkan karena perusahaan memerlukan orang yang mampu mengelola sistem kompleks secara aman dan terstruktur. Beberapa tren utama akan membentuk arah industri ini. Pertama, Artificial Intelligence atau AI dan Automation Governance akan menjadi fokus penting. Organisasi tidak hanya mengimplementasikan AI, tetapi juga harus memastikan penggunaannya etis dan sesuai kebijakan perusahaan. Kedua, cloud computing dan hybrid arsitektur akan mendominasi infrastruktur TI. Profesional SAG harus mampu mendesain sistem lintas platform dengan keamanan dan keefisiensi tinggi. Ketiga, cybersecurity dan compliance akan semakin vital. Tata kelola TI harus memastikan setiap sistem mengikuti regulasi seperti GDPR atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Terakhir, enterprise architecture dan digital transformation akan menjadi fondasi utama strategi bisnis. Perusahaan memerlukan enterprise architect dan IT governance analyst untuk menjaga keseimbangan antara teknologi dan tujuan bisnis. Sekarang kita bahas tren pertama yaitu Artificial Intelligence dan Automation Governance. Dalam 5 tahun ke depan, penggunaan AI di industri akan semakin luas, mulai dari otomatisasi proses bisnis, analisis data, sampai pengambilan keputusan strategis. Namun, di bidang sistem arsitektur and governance, fokusnya bukan hanya pada penerapan AI, tapi juga bagaimana AI digunakan secara etis dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Seorang arsitek sistem perlu mampu mengatur integrasi AI ke dalam infrastruktur perusahaan agar tetap aman, transparan, dan sesuai regulasi. Tantangan utama yang akan dihadapi adalah audit algoritma, menjaga keamanan data pengguna, serta memastikan transparansi sistem AI agar hasil yang diberikan tetap adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu cloud computing dan hybrid arsitektur. Perusahaan kini banyak beralih ke multi-cloud dan lingkungan hybrid untuk meningkatkan fleksibilitas, efisiensi biaya, serta ketersediaan sistem. Oleh karena itu, profesional SAG perlu memiliki pemahaman mendalam mengenai desain sistem lintas platform serta keamanan data antar cloud agar integrasi dan pengelolaan data tetap optimal. Beberapa tools dan platform populer yang umum digunakan antara lain Amazon Web Service atau AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform atau GCP. Selanjutnya, cybersecurity dan compliance. Dengan meningkatnya risiko serangan cyber dan pencurian data, penerapan tata kelola teknologi informasi harus mematuhi kepatuhan terhadap berbagai regulasi keamanan data, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, ISO 27001, dan GDPR. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan kebijakan keamanan sejak tahap perancangan arsitektur sistem guna menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Dengan munculnya tren tersebut, peran profesional di bidang SAG akan semakin strategis dan dibutuhkan. Seorang arsitek sistem harus mampu memahami integrasi sistem berbasis cloud, keamanan data lintas platform, dan penerapan framework tata kelola seperti COBIT, TOGAF, dan ITIL. Selain itu, kemampuan untuk menyelaraskan strategi IT dengan tujuan bisnis akan menjadi nilai tambah yang besar. Artinya, bukan hanya memahami teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut mendukung arah bisnis perusahaan. Nah, untuk dapat bersaing di bidang ini, ada beberapa hard skill yang penting dikuasai. Di antaranya ada Enterprise Architecture Framework, seperti memahami framework TOGAF dan Zachman untuk membangun arsitektur sistem yang efisien. Yang kedua ada Cloud dan Infrastruktur Management, menguasai platform seperti AWS, Azure, atau Google Cloud agar dapat merancang sistem berbasis cloud dengan baik. Lalu ada IT Governance dan Risk Management,
menggunakan COVID 2019, ITIL, atau ISO 38500 untuk tata kelola manajemen risiko. Selain itu, kemampuan menggunakan DevOps tool serta pemahaman tentang data governance juga sangat penting. Selain kemampuan teknis, soft skill juga berperan besar dalam kesuksesan karir di bidang SAG. Beberapa di antaranya adalah analytical thinking dan problem solving, karena setiap sistem memiliki kompleksitas yang berbeda dan seringkali membutuhkan solusi yang efektif. Lalu ada communication dan collaboration. Kemampuan menjelaskan konsep teknis kepada tim non-teknis sangat penting agar proyek berjalan dengan lancar. Lalu ada juga strategic thinking dan leadership. Seorang arsitek sistem harus bisa memimpin tim serta mengambil keputusan yang berdampak pada seluruh organisasi. Selain itu ada adaptability, analytical mindset, dan time management juga menjadi kunci agar bisa bertahan dalam lingkungan kerja IT yang dinamis. Sebagai kesimpulan, dunia kerja IT pada tahun 2025 hingga 2030 akan terus berubah dengan sangat cepat, terutama dengan kemajuan teknologi seperti AI, cloud computing, dan keamanan data. Di tengah perusahaan itu, bidang sistem arsitektur and governance menjadi salah satu bidang yang paling penting karena memastikan sistem IT berjalan dengan efisien dan sesuai tata kelola yang baik. Untuk bisa sukses di bidang ini, kita perlu terus mengembangkan hard skill, teknis, dan soft skill kepemimpinan secara seimbang. Akhir kata, dengan semangat belajar dan kemampuan beradaptasi, kita semua bisa menjadi profesional IT yang siap menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.